Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Sandi Surya Febrian, NIM H2401 2010 61. Dan saya Siti Nur Aziza Putriwangi dengan NIM H2401 2010 1. Selanjutnya ada saya, Switenia Putri Perhadi dengan NIM H2401 20101003. Dan saya Naisa Fina Salsabila dengan NIM H2401201122. Kelompok kami akan membahas analisis kasus tentang LG Energy Solution membangun pabrik baterai untuk mobil listrik di Indonesia. Ya, kelompok kami juga akan memfokuskan kepada perencanaan dan juga pengambilan keputusan dari LG Energy Solution. Adapun topik yang akan kami bahas, poin-poin diskusinya adalah tentang yang pertama pengenalan kasus, yang kedua ada strategical, tactical, dan operational planning dari LG Energy Solution dalam menghadapi kasus, yang ketiga ada keterkaitan terhadap standing plan atau single use plan, yang keempat ada analisis pengambilan keputusan dari LG Energy Solution dalam menghadapi kasus. Yang pertama akan dibawakan oleh Azizah. Baik, yang pertama yaitu pengenalan kasus. Next. Analisis kasus. Kini, dunia tengah beramai-ramai menuju transisi energi. Salah satunya yaitu mengembangkan kendaraan listrik sebagai peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak. Beberapa perusahaan kelas dunia telah memproduksi mobil listrik seperti LG Group. Oleh karena itu, keberadaan pabrik baterai untuk menyimpan energi mobil listrik ini pun tentu menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Pemerintah Indonesia dan LG Energy Solution, anak perusahaan LG Group, menandatangani nota kesepahaman yaitu MOU untuk membangun pabrik baterai untuk mobil listrik di Indonesia. Next. Sebelumnya, kita perlu mengetahui visi misi dan nilai perusahaan LG Group. Yang pertama, misi. Yang pertama, pertumbuhan cepat, yaitu untuk memperluas jaringan perusahaan dan meningkatkan penghasilan. Yang kedua, inovasi cepat yang berkelanjutan, yaitu kemajuan pesat yang melibatkan hasil inovasi yang sangat tinggi sehingga dapat mengamankan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga, produk kepemimpinan, yaitu orang yang mengacu pada orang-orang berbakat sehingga memiliki karyawan yang tampil sangat baik untuk melakukan inovasi. Yang keempat, pasar kepemimpinan, yaitu mengacu pada kemampuan untuk mencapai perusahaan yang maju. Dan yang kelima, orang kepemimpinan, yaitu mengacu pada orang-orang yang berbakat yang tampil sangat baik dan melakukan inovasi. Yang keenam, kami bukan aku, yaitu budaya perusahaan yang mendorong karyawan untuk bekerja sama membentuk tim yang kuat. Yang terakhir, kami menciptakan kerja, yaitu kami menciptakan suatu tempat kerja di mana kreativitas individu dan kebebasan bekerja dihormati, sehingga dapat mendorong ide-ide kreatif karyawan. Selanjutnya, visi, yaitu yang pertama, Global Top 3 tahun 2010, yaitu menjadi perusahaan elektronika yang maju di dunia. Yang kedua, strategi pertumbuhan, yaitu dalam inovasi tercepat atau tingkat pertumbuhan. Yang ketiga, inti kompetensi, yaitu dalam kepemimpinan produk, kepemimpinan pasar, dan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas kepemimpinan. Yang keempat, budaya kerjasama, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan juga kuat. Dan yang kelima, industri energi ramah lingkungan, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan yang ramah lingkungan. Dan
Yang terakhir, nilai perusahaan. Yang pertama, creating value for customer, itu mengutamakan kebutuhan customer sehingga menciptakan nilai terbaik bagi pelanggan kita. Yang kedua, respecting human dignity, yaitu membangun organisasi di mana karyawan yang berbakat diperlakukan secara objektif sehingga membangun organisasi yang menciptakan nilai terbaik bagi semua pemangku kepentingan karyawan dan juga perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Tenia. Ya, selanjutnya yaitu tentang strategical, tactical, dan operational planning dari LG Energy Solution dalam menghadapi kasus. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa berdasarkan sumber dari Kinnicky & Williams dengan bukunya Management A Practical Introduction, ada 3 tipe perencanaan yang dilakukan oleh manajemen di 3 level yang berbeda. Yang paling pertama yaitu ada strategic planning, ini dilakukan oleh manajemen top, yaitu di tingkat paling atas. Dan di tingkat ini biasanya manajemen akan membuat keputusan yang bersifat jangka panjang dan biasanya membawa tentang overall direction atau tentang keseluruhan dari organisasi, yang arah keseluruhan dari organisasi itu. Kemudian manajer juga perlu untuk pay attention atau memperhatikan kepada environment di luar organisasi dan juga menjadi future oriented atau berorientasi kepada masa depan. Yang selanjutnya ada tactical management. Tactical planning yang dilakukan oleh middle management ini biasanya berlaku dalam 6-24 bulan dan implementasi polisi dan juga plans yang dilakukan oleh top management ini dilakukan oleh middle management agar kedepannya bisa mengkoordinasi dan juga mensupervisi kegiatan yang dilakukan oleh first line management. Kemudian yang paling terakhir adalah operational planning yang dilakukan oleh first line management. Biasanya mereka akan melakukannya dalam 1-52 minggu saja. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah berupa direct daily task atau kegiatan keseharian. Dan juga biasanya keputusan-keputusannya itu sudah bisa diprediksi dan juga biasanya sudah hampir jelas. Yang paling pertama untuk kasus LG Energy Solution yaitu tentang strategic planning-nya. Jadi LG Energy Solution sudah merencanakan bahwa mereka melihat adanya peluang pada industri mobil listrik dan dia melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk untuk menanamkan investasi ke situ karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat banyak. Nah, kemudian ini juga sejalan kepada visi mereka yang paling terakhir yaitu tentang industri yang ramah lingkungan. Mereka percaya kalau misalnya mobil listrik akan membantu bumi dalam mengatasi pemanasan global. Nah, perencanaan yang dilakukan itu dapat berupa kerjasama. Nah, LG Energy Solution sudah bekerja sama dengan BUMN, ada 4 perusahaan yaitu ada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, PT Aneka Tambang atau Antam, PT Pertamina, dan juga PT Perusahaan Listrik Negara ataupun PLN. Nah, mereka juga kerjasama bersama Hyundai Motors Indonesia. Kemudian setelah itu mereka menanamkan investasi dan menurut artikel bahwa proyek pabrik baterai ini dengan periode selama 5 tahun ini diperkirakan menelan biaya sebesar 10 triliun won atau setara dengan 130 triliun rupiah. Dan planning ini telah direncanakan dan juga disepakati dengan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman pada tanggal 18 Desember 2020 yang lalu. Selanjutnya tentang tactical planning yang dilakukan oleh middle management. Yang paling pertama mereka harus bisa memanajemen investasi. Middle management perlu untuk merencanakan alokasi dana investasi dengan cermat dan tepat agar dana yang disalurkan itu bisa bermanfaat dan juga berjalan sesuai dengan target. Yang selanjutnya adalah menjaga kerjasama. Kerjasama ini yang telah disepakati oleh top management perlu dilanjutkan oleh middle management supaya keharmonisannya dapat tetap terjaga sekaligus target dapat terjaga. Dalam hal ini kerjasamanya dilakukan oleh 4 PT BUMN yang sudah disebutkan tadi dan juga Hyundai Motors. Kemudian selanjutnya adalah tentang mengambil keputusan jangka sedang. Pengambilan keputusan jangka sedang ini perlu dilakukan oleh middle management, contohnya seperti di mana detail lokasi industrinya, kemudian pembangunan pabriknya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah tentang supervision, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja dari first line management.
Yang paling terakhir yaitu ada operational planning. Ini dilakukan oleh first line management, di mana mereka akan mengambil keputusan jangka pendek seperti keputusan-keputusan yang sehari-hari. Seperti misalnya hari ini mau apa yang harus dilakukan dan juga lain sebagainya. Dan mengikuti itu, mereka perlu untuk memasang target harian. Hari ini harus tercapai sampai mana dan juga ya kira-kira hari ini harus selesai sampai mana. Kemudian yang paling terakhir adalah pembagian tanggung jawab kepada staff. Jadi masing-masing staff harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang harus dikerjakan agar bisa mencapai target harian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naisyah. Baik. Saya akan menjelaskan tentang analisis keterkaitan proyek LG Energy Solution terhadap standing plan atau single use plan. Next. Terdapat dua tipe perencanaan dalam setiap perusahaan, yaitu standing plan dan single use plan. Pertama, ada standing plan yang sering disebut juga perencanaan tetap atau perencanaan berulang kali. Sesuai namanya, standing plan merupakan perencanaan yang digunakan untuk aktivitas yang diperkirakan ke depannya akan terjadi berulang kali. Contohnya kebijakan, prosedur, dan peraturan perusahaan. Lalu yang kedua ada single use plan atau rencana sekali pakai, yang merupakan rencana yang dibangun untuk aktivitas yang diperkirakan tidak terjadi berulang-ulang kali. Contohnya program atau proyek. Next. Nah, berdasarkan definisi tersebut, planning LG dalam membangun pabrik baterai kendaraan listrik ini termasuk ke dalam single use plan. Karena perencanaan ini merupakan proyek besar dan tidak dilakukan berulang-ulang kali. Proyek besar ini dibuktikan oleh LG Energy Solution Ltd yang akan bekerja sama dengan konsorsium BUMN. Kesepakatan investasi tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada bulan November 2019 di Busan. Bahkan karena dimulainya pembangunan ini, Kementerian BUMN mengatakan bahwa Indonesia akan segera menjadi pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Hal inilah yang menjadikan perencanaan tersebut hanya terjadi sekali dalam rentang waktu yang panjang. Sebaliknya, proyek ini tidak termasuk standing plan, karena standing plan merupakan rancangan-rancangan untuk menangani situasi yang akan terjadi berulang-ulang kali. Contohnya prosedur standar atau SOP dan perekrutan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Nah, selanjutnya ada analisis pengambilan keputusan. Nah, di analisis ini akan ada 5 outcome yang akan dibahas. Next. Nah, yang pertama ada sistem pengambilan keputusan. Nah, perusahaan LG ini mengambil keputusan secara rasional atau biasa disebut klasik. Keputusan ini terdapat 4 identifikasi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan minyak bumi di dunia perkiraan sekitar 10-15 tahun ke depan akan segera habis. Dan juga produksi mobil berbahan bakar bensin akan berhenti memproduksi. Selain itu, mobil berbahan bakar bensin terlalu banyak menghasilkan emisi CO2 yang menyebabkan polusi udara. Nah, yang kedua ada identifikasi peluang. Indonesia menghasilkan nikel sebanyak 800.000 ton pada tahun 2019. Apabila diakumulasikan sekitar 30% keadaan di dunia. Nah, nikel ini sebagai bahan dasar utama untuk membuat baterai mobil listrik. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi solusi. Nah, karena telah melihat peluang, perusahaan LG akan bekerja sama dengan Hyundai dan juga Tesla membangun perusahaan untuk memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia. Yang terakhir ada identifikasi evaluasi. Nah, perusahaan juga harus mengevaluasi apakah penggunaan nikel ini efisien dan juga apakah penggunaan baterai ini prima, dan yang terakhir ada persetujuan dari pemerintah. Nah, untuk nikel ini merupakan bahan dasar logam yang harganya relatif murah dan juga efisien, sehingga tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Yang kedua, apabila baterai ini digunakan, dapat menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga sangat efektif. Yang terakhir, perusahaan LG telah melakukan MOU atau nota kesepakatan dengan pemerintah, dan juga telah mendapatkan perizinan. Next. Yang kedua ada keputusan etis. Nah, perusahaan LG ini harus membuat keputusan etis dan juga menghasilkan manfaat bagi seluruh pihak. Nah, keputusan etis ini terdapat 3 poin penting.
Yang pertama ada tujuan. Nah, perusahaan LG ini mempunyai tujuan yang terarah dan juga bersifat legal. Seperti yang kita bahas tadi bahwa perusahaan LG telah mendapatkan perizinan dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, dapat dilihat apakah perusahaan LG mendapatkan maksimal keuntungan untuk perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak produksi baterai mobil listrik, semakin banyak juga mobil listrik yang dijual di pasaran. Nah, mobil listrik ini sangat diminati oleh banyak masyarakat, terutama di negara-negara Eropa. Yang ketiga ada etis. Nah, etis atau tidaknya bisa dilihat dari manfaat yang dihasilkan. Nah, manfaat ini bukan hanya untuk perusahaan, namun juga bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan juga negara. Next. Nah, yang ketiga ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, keputusan berdasarkan bukti ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analitik dan kedua ada big data. Nah, analitik ini sebagai atribut utama dalam persaingan perusahaan. Nah, yang pertama ada pemodelan deskriptif sederhana dengan menggunakan penggambaran data visual. Nah, bisa dilihat di samping kanan salah satu perusahaan yang berkontribusi yaitu Hyundai. Membuat visualisasi data tentang kondisi perasaan seperti perencanaan, produksi, target, dan lain-lain. Nah, hal ini dapat bermanfaat untuk menjelaskan kondisi perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua, membangun tempat produksi khusus seperti tambang, smelter, prekursor, dan tempat daur ulang. Nah, ini sebagai aplikasi-aplikasi untuk memproduksi baterai nanti. Nah, yang terakhir ada dukungan dari manajemen atas, yaitu pemerintah. Nah, seperti sekali lagi telah dijelaskan bahwa perusahaan LG telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah dan juga telah mendapatkan perizinan. Yang kedua ada big data. Bagaimana cara mengumpulkan data yang dengan jumlah yang besar. Yang pertama menggunakan cloud public. Nah, ini sebagai fleksibilitas dan juga stabilitas yang lebih baik lagi untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Nah, ini AI ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang jumlahnya yang sangat besar. Juga memiliki fitur seperti menganalisis data, melihat kesalahan-kesalahan, menyesuaikan input, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, terdapat layanan. Layanan ini dibagi dua, layanan distributor dan juga layanan pemberitahuan. Untuk layanan distributor sendiri sebagai pemantauan berbentuk visualisasi data. Dan yang terakhir, layanan pemberitahuan berkaitan dengan email dan juga sosial media seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Oke, yang keempat ada pengambilan keputusan umum. Pengambilan keputusan umum yang diterapkan dalam proyek ini adalah directive style atau gaya arahan. Jadi, perusahaan LG ini lebih terfokus kepada aksi dan pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan fakta. Beberapa contoh aksi yang LG lakukan ialah dengan bekerja sama dengan Hyundai dan Tesla untuk memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia. Untuk memproduksi baterai tersebut, LG menyepakati MOU dengan pemerintah. LG membangun perusahaan di Indonesia karena berdasarkan faktanya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel yang melimpah. Oleh karena itulah, LG ingin memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia karena sangat menjanjikan. Oke, next. Yang terakhir ada pengambilan keputusan grup atau pengambilan keputusan kelompok. Dengan mengambil keputusan secara berkelompok dapat menghasilkan 5 manfaat positif bagi perusahaan. Yang pertama, komitmen. Dengan LG mengambil keputusan bersama rekannya, yaitu Hyundai dan Tesla, akan memperkuat komitmen kerjasama. Yang kedua, LG mendapatkan bantuan dari perusahaan lain, maka produk yang dihasilkan akan lebih memuaskan dan lebih stabil. Yang ketiga, bekerja sama membuat kinerja lebih optimal. Yang keempat, keputusan yang diambil bersama lebih matang. Yang kelima, karena ada 3 perusahaan, modal yang dikeluarkan masing-masing tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan hanya satu perusahaan yang menanamkan modal. Sekian presentasi analisis kasus dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.